Assalamualaikum pemirsa Hasanah Trans 7. Anda pernah punya benda pusaka seperti keris keramat atau cincin akik? Benda-benda pusaka tersebut tentunya memiliki nilai sejarah tersendiri. Apalagi bila dikaitkan dengan sisi historis dari keanekaragaman budaya di Indonesia. Namun, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki pandangan sendiri akan fenomena benda pusaka. Apalagi bila benda tersebut diagung-agungkan, dikeramatkan dan menjadi sesembahan manusia. Sudah pasti ini bukan dari ajaran Islam. Nah, benda-benda apa saja sih yang sering dijadikan benda pusaka? Keris. Keris adalah senjata tajam khas dari Pulau Jawa. Umumnya memiliki bentuk berkelok-kelok dengan ujung yang runcing. Keris dianggap sebagai pusaka negeri ini karena sebagai simbol perlawanan kaum pribumi terhadap penjajahan. Keris pun akhirnya naik pangkat. Ia tidak lagi menjadi benda kuno yang usang. Keris memiliki nilai historis dalam menambah kekayaan situs bersejarah bangsa ini. Pada sebagian kalangan, keris masih dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan magis atau keramat. Beberapa dukun menggunakan keris sebagai sarana untuk mengobati pasien, diiringi mantra ajian penyembuhnya. Keris tertentu pada akhirnya dipercaya memiliki energi keselamatan dan mampu mendatangkan rezeki dan perubahan bagi orang yang mempercayainya. Untuk memiliki keris bertuah diharuskan membayar mahar yang tidak murah. Bisa mencapai puluhan atau ratusan juta rupiah. Saking dianggap keramat dan mampu memberi perubahan pada nasib manusia, ritual pemandian pada benda pusaka seperti keris ini kerap kali dilakukan. Anda percaya? Cincin batu akik. Coba bayangkan bila jari kita dihiasi dengan cincin dengan batu hiasan di atasnya. Indah bukan? Batu hias atau batu akik seringkali dianggap sebagai aksesoris wajib bagi kalangan tertentu. Beberapa orang menganggap cincin batu akik memiliki tuah tertentu yang membuatnya bisa membawa keberuntungan bagi si pemakai. Selain dikeramatkan, beberapa jenis batu dipercaya memiliki kemampuan khusus seperti mampu menolak hawa negatif sebagai tolak bala dan sebagai pemikat cinta. Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa batu-batuan pada cincin tersebut memiliki khodam atau penunggu sejenis makhluk halus yang bisa membuat si pemakai sukses melakukan sesuatu. Entah nyata atau tidak, hal ini bisa menjadi salah satu cara yang membawa kita ke lubang kesyirikan. Bambu kuning. Bambu kuning bukanlah termasuk benda tua yang sering dikeramatkan seperti keris pusaka. Bambu kuning berupa tanaman yang sering dijadikan pagar ataupun pembatas taman. Namun, bagi kalangan tertentu, bambu kuning dianggap mempunyai kekuatan mistis yang mampu menjadi penangkal atau sebagai benteng rumah dari serangan kekuatan jahat. Bambu kuning juga diyakini mampu mengusir makhluk halus yang mengganggu. Bahkan, bambu kuning yang dipotong kecil-kecil dipercaya sebagai tuah penglaris dagangan dan sebagai alat pemikat lawan jenis. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap benda-benda yang dianggap bertuah dan keramat tersebut? Islam memandang bahwa benda-benda yang dikeramatkan dan dianggap bertuah sebagai pemicu kesyirikan terhadap Allah SWT. Bila kita mempercayai benda tersebut memiliki kekuatan magis, mengagungkannya, hingga melakukan ritual-ritual yang dipercaya membawa pengaruh dalam kehidupan manusia, berarti kita termasuk dalam kategori yang tidak meyakini akan kekuasaan Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 17, Allah SWT telah menunjukkan kuasanya. Dialah yang akan menimpakan kemudaratan dan mendatangkan kebaikan pada kita. Jadi apa yang mampu merubah keadaan manusia? Sudah pasti bukan karena tuah suatu benda yang dikeramatkan. Bila mempercayai suatu benda yang memiliki tuah mampu merubah keadaan kita, maka kita terjerumus dalam kesyirikan. Syirik adalah sifat atau sikap yang menduakan kekuasaan Allah SWT. Dan Allah telah menegaskan bahwa siapa saja yang menyekutukannya, maka Allah SWT mengharamkan surga padanya dan tempatnya ialah neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, pemirsa Hasanah, selanjutnya akan kita bahas tentang ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Ibadah haji adalah penyempurnaan dari rukun Islam. Ibadah haji sifatnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Ibadah haji yang mencapai puncaknya pada tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah ini memiliki rukun yang wajib dikerjakan dengan tertib yang menjadi syarat sahnya sebuah ibadah.
Rukun pertama dalam ibadah haji adalah berniat dan berihram. Niat adalah pertanda bahwa seorang hamba memfokuskan pikiran dan tenaganya semata hanya untuk beribadah sesuai dengan perintah Robnya. Pakaian haji adalah sebuah pakaian khusus yang disebut dengan kain ihram, yang berupa 2 potong kain putih tanpa jahitan yang digunakan untuk menutupi seluruh bagian tubuh. Warna putih adalah penggambaran falsafah kesucian, kebersihan, dan cerah. Kesucian hati saat berihram bisa diartikan sebagai sebuah sifat ikhlas dalam diri manusia. Ikhlas berarti berupaya memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan balasan. Tetapi Allah Sang Maha Adil telah menjanjikan sebuah ganjaran yang sangat besar nilainya pada semua hambanya yang ikhlas dalam berhaji. Subhanallah, Allahu Akbar. Seluruh umat muslim dari berbagai penjuru bumi akan berkumpul dan mengenakan kain ihram yang sama. Hal ini bisa diartikan bahwa seluruh manusia pada dasarnya sama di mata Allah, tidak dibedakan berdasarkan ras, jabatan, keturunan, dan kekayaan hartanya. Nilai ibadah dan ketakwaan sajalah yang akan mampu mengangkat derajat manusia di hadapannya. Kain ihram yang hanya berupa kain tanpa jahitan juga merupakan simbolisasi sifat sederhana. Kehidupan duniawi yang penuh gelimang harta seakan tak berarti ketika berihram. Sekaya apapun seorang muslim, ia diwajibkan mengenakan pakaian yang sederhana demi meraih kemabruran dalam ibadah haji. Rukun kedua dalam ibadah haji adalah wukuf. Prosesi wukuf pada dasarnya adalah menempatkan diri di padang Arafah selepas waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah hingga sebelum datang waktu fajar di keesokan harinya. Wukuf mempunyai hikmah untuk mengingatkan kita pada proses hisab yang akan dilakukan di padang mahsyar di akhirat nanti. Wukuf mengingatkan kita bahwa segala kebaikan dan kemungkaran yang kita lakukan sepanjang hidup di dunia akan dihitung oleh Allah yang Maha Adil dan sempurna. Simbolisasi wukuf pada dasarnya merupakan masa transisi dari seorang manusia untuk meninggalkan perbuatan buruk dan mengerjakan kebaikan dan kemuliaan sesuai dengan tuntunan yang digariskan dalam Islam. Akhir dari masa transisi itu adalah perubahan yang tampak pada jamaah haji. Salah satu petanda bahwa ibadah haji seorang muslim mabrur adalah perubahan sifatnya yang menjadi lebih baik. Rukun haji selanjutnya adalah tawaf. Demi mencapai kesempurnaan ibadah, seorang jamaah haji harus melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah adalah pusat dan kiblat kaum muslim. Tawaf merupakan simbolisasi keselarasan alam sebagaimana seluruh planet, bintang, dan satelit dalam sistem tata surya berputar sesuai dengan poros atau sumbunya. Tawaf juga mengajarkan manusia untuk senantiasa hidup selaras dengan alam sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Seorang jamaah haji pasti akan melakukan sa'i dalam rangkaian ibadahnya. Pelaksanaan sa'i pada dasarnya mencerminkan ketangguhan seorang Siti Hajar dalam memperjuangkan hidup anak dan bayinya. Demi mencarikan air untuk buah hatinya, istri Nabi Ibrahim ini harus berlari bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jika kita renungkan, hikmah di balik proses sa'i adalah ketangguhan diperlukan dan menjadi kunci sukses seorang muslim. Kehidupan pastilah tidak akan memberikan kemudahan. Kesulitan, ujian, dan cobaan akan senantiasa datang silih berganti. Oleh karena itu, seorang muslim haruslah memiliki ketangguhan dan keteguhan hati untuk memecahkan segala permasalahan dan persoalan yang menghadap. Sebuah solusi yang mampu menjawab tantangan hidup tidaklah akan datang dengan sendirinya. Solusi itu harus dicari dan diraih dengan memfokuskan tenaga dan pikiran. Melontarkan jumroh sebanyak 3 kali juga wajib dikerjakan dalam ibadah haji. Ritual ini pada hakikatnya merupakan melemparkan batu yang menjadi simbolisasi setan. Dalam Islam, setan adalah musuh dalam kehidupan. Setan tidak hanya berupa makhluk yang berupaya menggoda dan menggoyahkan keimanan kita dengan segala bujuk rayunya. Tapi, harta benda, jabatan, dan kedudukan dalam sebuah sistem sosial juga bisa merupakan perwujudan setan. Ketika kita menyalahgunakan harta, jabatan, dan kedudukan untuk berbuat kebatilan, maka pada dasarnya kita telah terjerumus dalam bisikan setan.
Jumroh akan mengajarkan kita untuk senantiasa bersiap untuk bertempur menghadapi setan dan menolak segala rayuannya yang menjerumuskan. Selanjutnya akan kami hadirkan kajian ilmiah mengenai prosesi ibadah kurban. Jangan kemana-mana, tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Ini dia Ka'bah yang menjadi patokan arah kiblat atau arah sholat bagi umat Islam di seluruh dunia. Berada di Masjid Haram, Kota Mekah, Ka'bah terletak di sebuah lembah berhadapan dengan Laut Merah antara Yaman dan Palestina. Dikelilingi bentangan gunung-gunung batu, Ka'bah ternyata menempati sebuah lembah yang menakjubkan. Beberapa penelitian mengenai tata surya di jagat ini berhasil menemukan fakta mencengangkan bahwa Ka'bah berada tepat di pusaran bumi. Ka'bah, sebuah bangunan kosong berbentuk kubus ini sering disebut Baitullah atau Rumah Allah. Bangunan berukuran 12 x 10 x 15 meter yang juga disebut Baitul Atiq atau rumah tua ini sudah disucikan umat manusia sejak ribuan tahun silam. Ada beberapa bagian dari Ka'bah yang menarik untuk kita telusuri. Yang pertama ada Hajar Aswad. Riwayat menyebutkan batu hitam yang diletakkan Nabi Ibrahim di sudut Ka'bah ini dahulu berwarna putih dan bersinar, namun berubah menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Para jemaah haji maupun umroh dianjurkan mencium batu ini saat bertawaf mengelilingi Ka'bah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Hajar Aswad merupakan kumpulan dari 7 batu hitam diapit oleh ring Hajar Aswad. Ring Hajar Aswad yang saat ini berada di pojok Ka'bah merupakan ring yang ketiga setelah beberapa kali diganti oleh pemerintah Arab Saudi. Hingga kini 2 ring Hajar Aswad yang sudah diganti masih tersimpan di Museum Ka'bah di Kota Mekah. Bersebelahan dengan Hajar Aswad, terdapat pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah yang saat ini terpasang merupakan pintu Ka'bah kedua yang pengerjaan dilakukan atas perintah Raja Khalid bin Abdul Aziz. Sang raja memerintahkan agar pintu Ka'bah diperbaiki dan dipercantik dengan dilapisi oleh emas. Proyek yang baru selesai pada tahun 1979 ini menghabiskan dana lebih dari 30 miliar rupiah. Ini belum termasuk emas seberat 280 kg yang menghiasi seluruh bagian pintu Ka'bah. Pintu yang memiliki lebar 1,90 meter dan panjang 3,10 meter ini juga dihiasi oleh tulisan kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran tentang Ka'bah, haji, sholat, dan tauhid. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah menjadi tempat yang digemari peziarah untuk berdoa. Tempat inilah yang disebut Multazam, termasuk tempat yang disebut Rasulullah sebagai lokasi berdoa yang paling mungkin dikabulkan. Salah satu bagian Ka'bah lainnya adalah Hijr Ismail. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah telah melewati beberapa kali renovasi. Dahulu, Hijr Ismail menyatu dengan bangunan Ka'bah yang sekarang. Namun ketika proses renovasi berlangsung, dana yang bersumber dari uang halal yang dihimpun tidak mencukupi. Maka ada sebagian yang dibangun hanya setinggi sekitar 1,5 meter. Sampai sekarang sisa bangunan yang tidak selesai direnovasi itu masih ada, yakni Hijr Ismail. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Aisyah meminta izin kepada suaminya Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam Ka'bah untuk melakukan sholat. Rasulullah pun membawa Aisyah ke dalam Hijr Ismail karena Hijr Ismail termasuk sebagian dari Ka'bah. Bagian Ka'bah yang lain adalah Makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah sebuah batu pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah untuk pertama kalinya. Letaknya sekitar 3 meter di sebelah timur Ka'bah. Batu ini berfungsi sebagai pijakan yang dapat naik dan turun sesuai keperluan Nabi Ibrahim. Bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam hingga kini masih nampak dan jelas terlihat. Atas perintah Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi, di sekeliling Makom Ibrahim diikat dengan perak dan dibuat kandang besi berbentuk sangkar burung. Keberuntungan yang berlimpah juga akan menyapa orang yang bisa sholat di belakang Makom Ibrahim sebagai tempat mustajab dikabulkannya segala doa dan permohonan. Di bagian Ka'bah terdapat 3 pilar penyangga Ka'bah. Pada saat renovasi Ka'bah, salah satu pilar Ka'bah disimpan di Museum Ka'bah di Kota Mekah untuk bisa dilihat oleh para jemaah umroh maupun haji. Selain itu, ada kotak tempat menyimpan parfum yang dulu pernah mengisi ruangan dalam Ka'bah.
Di era kekuasaan dinasti Saud sekarang ini, bangunan Ka'bah tidak pernah mengalami perubahan, kecuali pergantian pintu, ring Hajar Aswad, dan rumah makom Ibrahim, serta kiswah. Kiswah atau kelambu Ka'bah merupakan salah satu yang terdapat perhatian besar. Setiap tahun, kiswah, penutup atau kelambu hitam Ka'bah ini diganti akibat cepat memudar. Di atasnya dihiasi oleh surat-surat Al-Quran dari emas dan perak setinggi 3-4 meter. Untuk menyelesaikan kainnya digunakan 400 kg benang emas dan benang perak. Harganya pun sangat mahal, yaitu 20 juta rial atau sekitar 50 miliar rupiah. Kiswah pertama kali dibuat oleh pengrajin yang bernama Adnan bin Ad dengan bahan baku kulit unta. Namun dalam perkembangannya, kiswah kini dibuat dari kain sutra murni berwarna hitam. Terdapat 5 bagian kiswah yang menutupi Ka'bah. 4 bagian untuk menutupi 4 sisi Ka'bah, termasuk bagian atas, sedangkan 1 bagian lagi untuk menutup bagian pintu. Pada tahun 950 Hijriah, kiswah dibuat dan langsung didatangkan dari Mesir. Namun sejak tahun 1931, kiswah mulai diproduksi di sebuah pabrik yang terletak di pinggiran kota Mekah. Di pabrik seluas 10 hektar ini, kiswah dibuat dengan cara modern dengan menggunakan mesin tenun yang canggih oleh sekitar 250 pengrajin kiswah. Berkurban adalah salah satu ibadah wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Berkurban berarti menyedekahkan harta berupa hewan ternak pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah, tepatnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki sebuah fenomena ketika melaksanakan kurban. Ketika Hari Raya Idul Adha tiba, maka sebagian besar masyarakat Indonesia secara kolektif dan bergotong royong melaksanakan prosesi ibadah ini. Setelah melaksanakan sholat Id di pagi hari, dilanjutkan dengan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Ada yang berupa sapi, ada pula yang berupa kambing atau domba. Ketika Lebaran Haji tiba, pelaksanaan pemotongan hewan ternak di halaman masjid, kantor, sekolah, dan beberapa tempat publik adalah sebuah fenomena sosial yang menjadi ciri khas Indonesia. Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia merasa adanya peningkatan nilai kesempurnaan ibadah ketika menyerahkan dan menyaksikan proses pemotongan ternak persembahannya secara langsung. Hal ini pada akhirnya membuat beberapa organisasi dan lembaga keislaman melakukan kegiatan koordinasi pengumpulan, penyembelihan, dan penyebaran daging hewan kurban. Tetapi kali ini kami sajikan beberapa kajian ilmiah mengenai pelaksanaan ibadah kurban di Indonesia. Jelang hari Arafah hingga tiba saatnya berkurban, maka suasana masjid, kantor, lapangan, dan trotoar berubah menjadi sebuah peternakan dan rumah potong hewan dadakan. Biasanya, 3 hari menjelang Idul Adha tiba, sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menyerahkan ternaknya kepada pengurus masjid ataupun panitia pelaksanaan ibadah kurban. Maka tidaklah mengherankan jika pada akhirnya hewan-hewan ternak tersebut harus dipelihara selama beberapa hari di masjid dan tempat publik. Secara ilmiah, penempatan hewan ternak di tempat publik akan meningkatkan resiko pencemaran lingkungan. Kotoran dari sapi, kambing, dan domba tentu akan menurunkan kebersihan dari tempat ibadah dan tempat publik lainnya. Memelihara ternak dalam jumlah banyak seharusnya dilakukan dalam sebuah perkandangan dengan sistem sanitasi yang rapi. Kotoran dan sisa pakan yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sarang kuman dan mengundang lalat, nyamuk, dan serangga-serangga lainnya. Kondisi ini bisa menyebabkan kesehatan ternak yang akan dikorbankan menjadi terganggu. Selain itu, bau tak sedap juga akan menyebabkan pencemaran udara. Selain bau, kotoran ternak juga mengandung beberapa gas yang bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti metan dan nitrogen. Ketika kotoran hewan ternak dibuang dalam sungai atau got, akan menimbulkan kekhawatiran dalam aspek pencemaran lingkungan. Penempatan hewan ternak di tempat ibadah dan fasilitas umum seharusnya memperhitungkan kondisi sanitasi dan pengelolaan feses dan urin hewan ternak sehingga limbah ternak tersebut tidak menimbulkan gangguan dan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Masa Idul Adha adalah masa panen bagi para peternak.
Demi meningkatkan angka penjualan, maka mereka akan memindahkan ternaknya dari kandang ke lokasi strategis di tengah kota. Migrasi atau perpindahan ternak dari kandang ke tengah kota atau di dekat pemukiman juga bisa menyebabkan sebuah permasalahan lain. Serangga seperti lalat dan nyamuk yang biasa hidup di sekitar kandang ternak bisa ikut bermigrasi ke wilayah perkotaan seiring dengan proses penjualan dan penjajahan ternak. Selain itu, lalat dan aneka serangga lainnya bisa menjadi alat pemindah bakteri, virus, dan mikroorganisme yang bisa bersifat zoonosis atau bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Selain itu, adanya kandang dadakan di tengah kota bisa merusak sistem perkotaan, khususnya penataan kota. Meski hanya berlangsung selama sepekan, kemunculan hewan ternak di lapangan atau taman bisa menurunkan kenyamanan warga kota karena timbulnya bau dari kotoran dan limbah peternakan. Penyembelihan dan pemotongan hewan kurban di tempat umum bisa menimbulkan masalah lain lagi. Salah satunya adalah masalah higienitas dalam proses pengulitan. Ketika daging berusaha dipisahkan dari kulit, maka secara kualitas daging bisa menurun secara drastis karena kondisi lingkungan yang tidak steril. Proses desinfektasi pada tempat publik akan sulit dilakukan secara maksimal dibanding tempat-tempat yang bukan untuk publik. Dan hal ini bisa menimbulkan potensi pencemaran daging hewan kurban. Sumber pencemaran antara lain air, tanah, dan udara tempat pengulitan yang bisa mengandung bakteri dan mikroba. Salah satu bakteri yang bisa mencemari daging hewan kurban saat dikuliti adalah bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Bakteri-bakteri tersebut bisa menyebabkan masalah kesehatan ketika mencemari daging dan sumber pangan. Selain itu, bakteri pembusuk juga rentan menjadi penyebab penurunan kualitas daging. Karena ada beberapa jenis bakteri yang mampu memecah protein dalam daging sehingga menurunkan kandungan nutrisi daging dan mempercepat proses pembusukan. Sudah seharusnya pengelolaan pemotongan hewan kurban memperhatikan dan mengatur proses desinfektasi sebelum, selama, dan sesudah proses pemotongan dan pengulitan. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas daging yang disalurkan sehingga memenuhi kategori aman dan sehat. Akhir kata, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga pengorbanan kita pada hari suci ini sesuai dengan yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, sehingga keimanan kita menjadi lebih meningkat dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Robbal Alamin. Pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.